Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk melanjutkan beberes tanaman hias yang ada di halaman depan rumah Banyuwangi. Setelah kemarin kita menambahkan personil baru di taman halaman depan rumah Banyuwangi, saatnya kita merawat semua tanaman hias yang ada di sini ya, teman-teman. Perawatan ini aku lakukan secara rutin agar hasilnya maksimal. Perawatan pertama pada tanaman hias dolar, teman-teman. Di sini aku tempatkan tanaman hias dolar pada pot teraso gitu ya. Jadi untuk tanaman hias dolar ini terlihat tidak sehat, ditandain dengan daunnya itu tidak mengkilap. Lalu pada bagian bawah di sini ada serangan hama kutu putih. Nah, seperti ini sampai daunnya tuh rusak ya, kekuningan, teman-teman. Dan langsung aja kita racik obat pembasmi kutu putih untuk menyelamatkan tanaman hias dolar ya, teman-teman. Di sini aku mencampurkan 1 sendok makan rizotin. Kemudian aku tambahkan air sebanyak 1,5 liter. Baiknya airnya disaring ya, teman-teman, supaya lumutnya tidak ikut masuk dan menyumbat spray. Kemudian kita tutup, kita kocok, dan larutan rizotin sudah siap untuk digunakan. Sebelum disemprot, pastikan daun dari tanaman hiasnya kering atau tidak basah, lalu tidak dalam keadaan cuaca panas. Karena kalau panas, si rizotinya ini akan cepat menguap, teman-teman. Setelah panasnya bergeser, jadi ini aku nunggu beberapa saat, teman-teman. Akhirnya si tanaman dolar ini siap untuk disemprot rizotin. Ada baiknya pada saat menyemprot menggunakan masker ya, teman-teman, karena ini tuh kan sebenarnya racun hama gitu ya, jadi nggak baik ketika kita menghirupnya. Menyemprotnya ke seluruh daun supaya kutu putihnya itu mati. Perawatan selanjutnya adalah pada seluruh tanaman hias yang ada di sini. Seperti biasa, aku selalu memberikan rutin 2 minggu sekali pupuk NPK atau pupuk mutiara biru. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya itu bagaimana cara merawat rumput gajah mini variegatanya tuh bisa terlihat hijau seperti permadani, salah satunya adalah rutin diberi pupuk NPK, teman-teman, karena si rumput ini suka banget sama pupuk gitu ya. Cara penggunaannya juga cukup mudah, tinggal disembur-semburkan saja pada rumput. Nah, seperti ini. Kemudian pada semua tanaman hias kita masukkan ke dalam pot secukupnya saja. Untuk pupuk NPK saat ini naik ya, teman-teman. Yang awalnya tuh harganya cuma 15.000, sekarang per kilonya tuh Rp20.000. Itu pun yang curah ya, maksudnya yang timbangan sendiri. Nah, untuk yang kemasan mungkin akan lebih mahal lagi, teman-teman. Setelah diberi pupuk NPK, langsung kita siram ya, teman-teman, supaya pupuk NPK-nya larut ke dalam tanaman hiasnya atau ke dalam media tanamnya gitu ya. Mungkin ada beberapa sahabat Mama Selin yang tanya itu kok pupuk NPK-nya disembur-semburin apa enggak gosong gitu ya. Jadi selama ini aku menyarankan buat teman-teman yang memberikan pupuk NPK itu dengan cara dilarutkan dengan air, kemudian disiramkan pada potnya, lalu dibilas dengan air. Jadi daun-daun yang terkena airnya terus dibilas supaya tidak gosong. Itu aku terapkan pada beberapa tanaman hias yang rimbun seperti Fittonia,
kemudian pedilanthus, dan beberapa jenis tanaman hias daun lainnya yang mahal kayak calathea, aglonema. Jadi kita mesti hati-hati memberikan si pupuk NPK. Tapi kalau pemberian pupuk NPK pada rumput itu ya dengan cara disembur-semburkan saja teman-teman, kemudian disiram dengan volume air yang lumayan banyak gitu ya. Jadi jangan sedikit airnya harus banyak supaya NPK-nya larut dan terserap ke dalam tanah. Misalkan ada beberapa butir pupuk NPK yang tidak larut dan terjebak pada rumput, itu yang nggak apa-apa teman-teman, karena si rumput gajah ini cukup kuat gitu ya. Paling kalau misalkan terkena ya gosong sedikit, nggak banyak-banyak banget. Perawatan yang terakhir adalah pruning atau pemangkasan pada tanaman hias pagar yang ada di halaman depan rumah Banyuwangi. Tanaman hias yang aku jadikan sebagai tanaman hias pagar yang ada di halaman depan ini, aku pilih adalah tanaman hias sepatu variegata. Tanaman hias sepatu variegata sangat cocok dijadikan sebagai tanaman hias pagar karena warna dari tanaman hias ini tuh unik banget teman-teman. Warnanya tuh merah, kemudian ada bercak-bercak berwarna putih dan juga hijau. Selain daunnya juga cantik, tanaman hias sepatu variegata ini juga memiliki bunga teman-teman. Bunganya seperti bunga sepatu tapi warnanya tuh merah merona dan ada bintik-bintik berwarna hitam. Kapan-kapan aku kasih lihat untuk bentuk dari bunga sepatu variegata ini ya teman-teman, karena memang dia itu bunganya nggak banyak, bunganya kadang ada cuma 5 ataupun 6 dan cepet banget layunya. Pemangkasan tanaman hias kali ini lumayan deg-degan teman-teman, karena aku mesti berpijak pada teras yang kecil banget, dan di sebelahnya tuh udah selokannya lumayan dalam. Jadi kalau misalkan aku ini salah jalan atau salah melangkah itu pasti udah jatuh ke selokan. Jadi agak was-was gitu ya. Tujuan awal memangkas tanaman hias sepatu variegata ini yang pertama adalah karena pot teraso yang baru aku letakkan sebagai salah satu mahkota taman di taman depan ini itu tidak terlihat teman-teman, karena si tanaman pagarnya atau sepatu variegatanya itu sudah mulai tinggi. Jadi mau nggak mau tanaman hias ini harus segera dipangkas supaya tanaman hias yang berada di belakangnya itu terlihat. Selain menutupi tanaman hias yang berada di belakangnya, tujuan untuk pemangkasan tanaman hias sepatu variegata ini salah satunya adalah agar si tanaman ini tidak layu ketika tidak aku siram beberapa hari. Melalui pemangkasan, kerimbunan daun akan berkurang, demikian pula air daun tidak menguap dengan cepat. Jadi tindakan pemangkasan merupakan upaya peremajaan sekaligus memperpanjang usia tanaman. Karena rumah yang ada di Banyuwangi ini hanya sebagai rumah singgah, bukan sebagai rumah tinggal. Jadi ada beberapa waktu aku meninggalkannya teman-teman, bahkan berhari-hari gitu ya. Paling lama sih aku pernah meninggalkan rumah ini tuh 3 hari. Jadi 3 hari baru disiram. Kalau tanamannya rimbun pasti dia bakalan mati. Jadi pemangkasan itu salah satu cara agar umurnya tetap panjang gitu ya. Dan selesai memangkas, aku panen bibit dari tanaman hias sepatu variegata teman-teman.
Jadi untuk tanaman hias ini cara memperbanyaknya adalah dengan stek atau dengan batangnya. Batang bagian atas atau pucuknya yang sudah kita potong-potong tadi itu bisa langsung ditanam. Untuk media tanamnya dia juga nggak rewel, cukup pakai tanah dan sekam mentah boleh, sekam bakar juga boleh dengan perbandingan 1:1. Setelah dipangkas, jangan lupa dipupuk ya teman-teman. Hal ini bertujuan untuk membantu tanaman hias merangsang pertumbuhan tunas baru. Selanjutnya kita siram secukupnya. Untuk penyiraman ini aku nggak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak si pupuk NPK-nya dan tanahnya itu akan mengalir ke selokan gitu ya. Jadi nyiramnya secukupnya aja, paling nggak sampai pupuk NPK-nya larut sedikit demi sedikit. Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku kali ini, yaitu melakukan perawatan tanaman hias. Yang pertama adalah menyemprot tanaman hias yang terkena kutu putih atau serangga lainnya dengan larutan rizotin. Kemudian yang kedua memberikan pupuk NPK pada semua tanaman hias. Dan yang ketiga adalah melakukan pemangkasan pada tanaman hias pagar, yaitu sepatu variegata. Ketiga perawatan ini harus dilakukan secara rutin ya teman-teman, agar tanaman hias yang kita rawat tumbuh dengan baik, sehat, dan tentunya cantik. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye!